Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ula Nurmila. Saya dari kelas 1A PAI STAI Dr. KHJ Mutakin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Nah, langsung saja kita ke pengertian hadis sahih. Secara etimologi, sahih adalah lawan kata dari sakit. Secara terminologis, sahih adalah hadis yang mengandung sifat qabul paling tinggi. Sifat-sifat tersebut yaitu yang pertama ada sanad yang bersambung. Makna bersambung di sini adalah setiap rawi mendengar hadis dari orang di atasnya dengan hakiki, dan orang di atasnya tadi mendengar dari orang di atasnya lagi. Demikian seterusnya hingga akhir sanad. Contohnya yaitu perkataan Imam Bukhari. Saya menerima hadis dari Abdullah bin Yusuf. Ia berkata, Malik memberiku kabar dari Abi Zinad. Dia dari A'raj dari Abi Hurairah. Dia atau Abi Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanan untuk 2 orang bisa cukup untuk 3 orang. Hadis riwayat Bukhari kitab At-Imah. Nah, jadi ini adalah sanad yang bersambung. Artinya Imam Bukhari mendengar hadis langsung dari Abdullah. Abdullah mendengar dari Malik. Malik mendengar dari Abi Zinad. Abi Zinad mendengar dari A'raj. A'raj mendengar dari Abi Hurairah. Abi Hurairah mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini menuntut wujudnya seorang rawi berada pada zaman gurunya dan gurunya berada pada zaman guru sebelum gurunya, sehingga bisa benar-benar hakiki proses pendengaran hadis dan bersambung dia dengan orang di atasnya. Yang kedua yaitu adilnya rawi. Artinya setiap rawi dalam sanad harus memiliki sifat adil. Rawi adil adalah seorang muslim berakal, tidak melakukan tindakan kefasikan dan hal-hal yang merendahkan derajat. Yang selanjutnya yaitu sempurnanya hafalan. Maksudnya hafalan perawi berada pada derajat tertinggi. Dalam arti semua hadis yang didengarnya tertanam kokoh di hatinya dan dia bisa menampilkannya kapan saja. Orang yang pelupa dan sering melakukan kesalahan menjadi tidak masuk dalam kategori ini. Demikian juga orang yang lemah hafalannya. Nah, yang keempat yaitu bersih dari syadz. Artinya rawi yang sikoh tidak berbeda isi riwayat dengan rawi yang lebih sikoh. Kelima yaitu bersih dari ilat. Artinya tidak terdapat ilat di dalam hadis. Dan ilat yang dimaksud di sini adalah sebuah sifat yang samar yang menyebabkan tidak diterimanya hadis. Padahal tampak luarnya hadis itu selamat dari cacat. Nah, hukum hadis sahih bisa dipakai hujah atau dasar dalil argumen dalam bidang akidah, hukum, dan lainnya juga wajib diamalkan. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari hadis hasan. Secara bahasa, hasan adalah sesuatu yang disukai hati. Menurut istilah, hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan rawi yang taraf kedabitannya lebih rendah dari rawi hadis, serta terlepas dari syadz dan ilah. Syarat hadis hasan ada 5, yaitu yang pertama bersambung sanadnya, kedua adil rawinya, yang ketiga dobit rawinya yang dikehendaki kedobitannya di bawah rawi hadis sahih, yang keempat terlepas dari syadz, dan yang kelima terlepas dari ilah. Nah, dari penjelasan ini bisa diketahui bahwa syarat-syarat hadis hasan sama dengan syarat-syarat sahih kecuali syarat ketiga, yaitu dobit. Karena dobit pada hadis sahih disyaratkan harus berada pada derajat yang tertinggi, sedangkan dalam hadis hasan tidak disyaratkan demikian, tetapi cukup dengan sederhana. Hadis hasan sama dengan hadis sahih. Dalam kelayakan dibuat hujah atau dalil dasar hukum dan diamalkan. Walaupun kekuatannya lebih rendah, oleh karenanya hadis sahih
lebih dimenangkan ketika terjadi pertentangan hukum. Untuk yang selanjutnya yaitu pengertian dari hadis do'if. Secara bahasa, do'if berasal dari kata do'if dengan domah dan fathah huruf dod, berarti lawan kata dari kuat. Secara istilah, do'if adalah hadis yang tidak terpenuhi sifat-sifat hadis sahih, tidak pula sifat-sifat hadis hasan. Hukum hadis do'if tidak bisa dibuat hujah dalam bidang akidah dan hukum, namun bisa dipakai untuk amal-amal yang mempunyai fadilah, anjuran-anjuran berbuat baik dan menakut-nakuti dari perbuatan jelek atau at-tarhib wa at-tarhib, serta biografi atau manakib dengan sejumlah syarat yang terperinci pada tempatnya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Syukran wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.